Ya, halo pemirsa, sejumlah pelaku usaha kini harap-harap cemas terkait aturan terbaru pemerintah mengenai kebijakan PPKM level 3 saat Natal dan Tahun Baru. Sementara Indonesia diminta waspada dengan gelombang 4 COVID-19 di Eropa. Bersama saya Aprilia Putri. Dan saya Herjuno Syaputra, Anda menyaksikan Indonesia Petang. Pemprov DKI Jakarta kembali mengumumkan perkembangan terbaru kasus COVID-19 di ibu kota. Perkembangan kasus harian jumlah pasien positif COVID-19 di Jakarta hanya bertambah 69 dari 14.261 orang yang dites PCR di ibu kota. Jumlah tes PCR Jakarta itu mencakup 45% jumlah tes PCR se-Indonesia. Positivity rate COVID-19 DKI Jakarta mencapai hampir 0,6%, di bawah standar aman WHO. Selain itu ada 43 pasien COVID-19 di Jakarta dinyatakan pulih dan nihil laporan kematian akibat COVID-19 di Jakarta. Kasus aktif atau jumlah pasien yang sedang ditangani saat ini di Jakarta bertambah 26 kasus dibandingkan sebelumnya. Pemprov DKI Jakarta melakukan tes PCR terhadap 105.054 orang. Jumlah ini hampir 10 kali lipat dari standar minimal yang ditetapkan WHO untuk Jakarta. Namun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat 7 provinsi di Indonesia dengan penambahan kasus COVID-19 di atas 100 dalam sepekan. DKI Jakarta menjadi provinsi tertinggi. Kumulatif kasus di DKI Jakarta dalam sepekan menyentuh 657 kasus. Kemudian disusul Jawa Barat dengan 444 kasus, Jawa Tengah 212 kasus, Jawa Timur 197 kasus, dan Nusa Tenggara Timur dengan 143 kasus dalam sepekan. Ya, hari ini Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran kembali menerima 3 pasien. Pengelola RSDC telah menyiapkan dan bersiaga mengantisipasi potensi lonjakan COVID-19 pada libur Natal dan Tahun Baru. Hingga pagi ini, RSDC Wisma Atlet merawat 196 pasien dari kapasitas total hampir 8.000 tempat tidur atau sebanyak 2,84% dari jumlah tersebut. Terdiri dari 79 pasien dengan gejala dan 116 tanpa gejala bila dibandingkan dengan bulan lalu. Meski demikian, pengelola RSDC Wisma Atlet tak mau kecolongan dan tengah mempersiapkan antisipasi lonjakan kasus libur Natal dan Tahun Baru. Kasus positif COVID-19 di tanah air kembali bertambah. Tercatat dalam waktu 24 jam terakhir, kasus bertambah 394 sehingga akumulasi positif COVID-19 saat ini lebih dari 4,2 juta kasus. Jumlah ini merupakan hasil tracing melalui pemeriksaan sebanyak 281.441 spesimen yang dilakukan dengan metode PCR dan antigen. Selain itu, jumlah pasien yang sembuh dari COVID-19 pada hari ini tercatat 434 orang, sehingga mencapai 4.102.323 orang. Sementara jumlah yang meninggal kembali bertambah 9 orang. Dengan demikian, jumlah yang meninggal menjadi 143.753 orang. Hari ini, pemerintah juga mencatat kasus COVID-19 tersebar di 510 kabupaten kota di 34 provinsi. Data penambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan melalui laman www.kemkes.go.id. Ya, meski pandemi masih menghantui Indonesia, bisa dibilang berhasil mengendalikan sebaran dan lonjakan kasus COVID di tanah air. Hal ini terbukti dengan pemberlakuan PPKM level 1 atau new normal di sejumlah daerah yang sudah tidak lagi melaporkan adanya kasus COVID-19. Ya, sebagai konsekuensi, sejumlah relaksasi diberlakukan termasuk dalam hal aturan perjalanan hingga dibukanya tempat hiburan dan wisata. Meski demikian, pemerintah meminta masyarakat waspada mengingat di sejumlah negara kasus COVID terus menunjukkan tren meningkat. Karenanya program vaksinasi terus dikebut untuk menciptakan herd immunity dan antisipasi lonjakan COVID-19 saat liburan Natal dan Tahun Baru. Pemerintah berencana menerapkan PPKM level 3 di seluruh Indonesia. Penerapan level 3 secara nasional, sejumlah aturan ketat kembali diberlakukan, diantaranya pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menciptakan kerumunan, larangan cuti bagi ASN, TNI, Polri, dan karyawan swasta, pengetatan aturan perjalanan hingga pembatasan kapasitas tempat hiburan dan penutupan fasilitas umum. Sanksi tegas juga disiapkan bagi para pelanggar aturan.
Natal tahun baru, liburan Natal tahun baru itu akan diberlakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang berlaku level 3 secara nasional. Jadi ini bukan berarti yang sudah level 1 diturunkan lagi dan seterusnya, bukan. Jadi memang khusus untuk selama libur Nataru itu digunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk PPKM level 3 plus, karena nanti ada beberapa tambahan sesuai dengan arahan Bapak Presiden, terutama pelarangan dan pengetatan pertemuan-pertemuan yang berskala. Ya, terkait rencana pemberlakuan PPKM level 3 di seluruh wilayah tanah air selama libur Natal dan Tahun Baru, pelaku pariwisata di Bali mengaku keberatan. Penyedia jasa akomodasi pariwisata di Bali telah menerima pembatalan pesanan dari wisatawan pasca keputusan tersebut dan mereka merugi miliaran rupiah. Selama pandemi COVID-19, sektor pariwisata terutama di Pulau Bali terdampak. Hampir 2 tahun pandemi, nyaris pendapatan mereka menurun drastis. Pelaku pariwisata sempat lega saat pemerintah membuka pintu penerbangan internasional meski jumlah wisatawan internasional tidak kunjung meningkat. Sementara libur Natal dan Tahun Baru ditunggu pelaku pariwisata untuk mendulang untung dari kunjungan wisatawan domestik setelah terdampak pandemi. Namun lagi-lagi mereka terpukul dan mengaku terkejut saat mendengar pemerintah memutuskan aturan PPKM level 3. Pelaku pariwisata keberatan terlebih selama ini mereka sudah tersertifikasi CHSE dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Di satu hotel saja, puluhan tamu hotel yang telah melakukan pemesanan sejak jauh-jauh hari memilih membatalkan lantaran khawatir adanya pengetatan jam operasional seperti yang disyaratkan PPKM level 3. Akibatnya pengelola hotel rugi miliaran rupiah. Ya, tidak hanya sektor pariwisata, sejumlah pelaku usaha kini harap-harap cemas terkait aturan terbaru dari pemerintah mengenai kebijakan PPKM level 3 saat Natal dan Tahun Baru, salah satunya organisasi angkutan darat atau Organda. Ya, Organda meyakini jumlah penumpang angkutan darat bakal kembali menurun bila kebijakan ini bergulir. Berharap yang dibuat oleh pemerintah tidak bakal memberatkan konsumen secara langsung. Contohnya yaitu memberlakukan aturan wajib PCR bagi penumpang angkutan darat. Angkutan darat merupakan jenis kelas angkutan paling rendah dengan tarif terjangkau dan jarak tempuh yang jauh. Kalau penumpang harus dibebankan lagi dengan PCR, maka tentu beban penumpang akan semakin berat. Sedangkan saat ini penumpang diwajibkan tes rapid antigen saja. Di sisi lain, penumpang angkutan darat kini sebenarnya sudah mulai meningkat seiring dengan penurunan kasus COVID dan pelonggaran PPKM. Untuk angkutan antar kota, provinsi atau AKAP, rata-rata okupansinya sudah mencapai 60% atau naik dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Sementara angkutan dalam kota masih bertahan di angka okupansi 50%. Ya, rencana aturan PPKM level 3 akan berlaku mulai 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat Organda Andre Joko Setono, kebijakan tersebut tentu akan kembali memberatkan para pengusaha khususnya yang bergerak di sektor angkutan darat. Pengetatan kembali aturan perjalanan menggunakan transportasi umum juga akan memberikan peluang bagi masyarakat untuk mencari alternatif lain seperti kendaraan pribadi atau angkutan ilegal. Andre mengaku memahami keputusan pemerintah memberlakukan PPKM level 3 ini adalah demi mencegah gelombang ketiga pandemi COVID-19 akibat melonjaknya mobilitas masyarakat saat Nataru. Namun dia juga tidak bisa menutup telinga dari keluhan-keluhan operator di lapangan yang melihat fenomena perpindahan masyarakat dari angkutan umum resmi ke kendaraan pribadi atau angkutan ilegal demi tetap bisa bermobilitas.
Ya, ahli kesehatan lingkungan dan epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman menilai pemberlakuan PPKM level 3 di seluruh Indonesia saat Natal dan Tahun Baru dinilai kurang tepat dengan pemberlakuan pembatasan sesuai kondisi di tiap daerah saat ini sudah sesuai. Ya, untuk pencegahan potensi kenaikan kasus saat Nataru yang dikhawatirkan menjadi ancaman gelombang ketiga, menurutnya pemerintah cukup menambah kebijakan pengetatan mobilitas masyarakat. Penurunan level PPKM di tiap daerah saat ini merupakan buah dari partisipasi dan pengorbanan dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat dan sektor usaha. Dengan pemberlakuan PPKM level 3 di semua daerah dikhawatirkan akan menimbulkan demotivasi di masyarakat. Ya, terkait penerapan PPKM level 3 saat libur Nataru mendatang, sudah ada jurnalis Vicky Rian di Terminal Pulau Gebang Cakung, Jakarta Timur. Ya, Vicky, apa terjadi lonjakan penumpang jelang pemberlakuan PPKM level 3 ini? Ya baik, April dan Juno memang betul terkait libur Natal tahun 2021 dan tahun baru 2022 ini pemerintah akan memberlakukan PPKM level 3. Namun di Terminal Pulau Gebang ini aturan bagi para calon penumpang bus antar kota maupun antar provinsi ini masih diberlakukan syarat protokol kesehatan level 1. Terkait lonjakan penumpang memang seiring adanya pelonggaran kemarin ini jumlah penumpang di terminal bus terpadu Pulau Gebang memang ada peningkatan di mana rata-rata penumpang yang berangkat dari terminal bus Pulau Gebang ini mencapai 30 hingga 60 orang per harinya. Sementara untuk kedatangan ini bisa mencapai 200 orang per harinya baik dari Pulau Jawa maupun dari wilayah di Sumatera. Dan terkait hal itu memang pemberlakuan PPKM level 3 yang nantinya akan diterapkan oleh pemerintah pada saat libur Natal dan Tahun Baru 2022 ini dari Terminal Pulau Gebang sendiri belum mendapatkan arahan resmi baik dari Kementerian Dalam Negeri maupun dari Kementerian Perhubungan. Sementara untuk aturan bagi calon penumpang yang akan melakukan perjalanan darat menggunakan bus dari Terminal Pulau Gebang saat ini masih diterapkan syarat protokol kesehatan PPKM level 1 di mana calon penumpang ini wajib telah divaksinasi minimal dosis pertama dan juga wajib melampirkan bukti negatif tes COVID-19 yang sampelnya diambil dari tes antigen. April Juno. Baik. Ya, terima kasih Vicky Rian melaporkan langsung dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di MNC News.